Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Gelombang pemutusan hubungan kerja di awal tahun 2025 menjadi tantangan pemerintah Prabowo Subianto di tengah janji membuka 19 juta lapangan kerja baru. Pemerintah diminta hadir membantu buruh agar memperoleh seluruh haknya dan memberi iklim usaha sehat di pasar domestik. Kantor Kementerian Ketenagakerjaan akhir-akhir ini tengah riuh dengan teriakan buruh. Kelompok buruh tak henti berdemonstrasi, mengingatkan pemerintah akan situasi ekonomi sulit yang memicu badai pemutusan hubungan kerja. Pemerintah pun diminta mengantisipasi kemungkinan kong kali kong pemodal, berdalih utang melilit dan berakhir pailit. Buruh pun terjepit, tak punya pilihan menerima kenyataan bila PHK berakhir pahit dengan ucapan maaf dari pemilik. Kami minta kepada pemerintah untuk fokus mengamankan industri di Indonesia ini. Jangan sampai PHK berkelanjutan sehingga akan membuat suasana di Indonesia menjadi gaduh karena kami tentu kehilangan pekerjaan. Negara harus hadir di tengah-tengah keterpurukan para pekerja yang belum tentu mendapatkan hak pesangon. Awal tahun ini, kabar badai PHK memang menggema. Satu persatu perusahaan umumkan undur diri terkilas kerasnya pasar. Badai perumahan karyawan disebabkan permintaan pasar menurun, pabrik tutup, perusahaan pilot dan relokasi produksi ke negara lain. Di sektor tekstil dan produk tekstil misalnya, 60 perusahaan dinyatakan tutup, termasuk pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara, PT Sritek Group. Sritek merumahkan 10.000 lebih pekerja sejak dinyatakan pilot Oktober 2024 lalu. Gempuran produk impor yang lebih murah membuat industri tekstil nasional disebut-sebut tak berdaya dan takluk dalam persaingan pasar. Akibatnya ada sekitar 280.000 pekerja di sektor tekstil kini terancam kehilangan penghasilan. Selain tekstil, PHK juga terjadi di beberapa industri manufaktur lainnya. Maraknya PHK di sektor padat karya ini kan sebenarnya puncak gunung es. Salah satunya karena kebijakan impor yang cenderung merugikan pemain industri domestik nih, terutama di pakaian jadi. Nah, sekarang sudah mulai kena ke aksesoris, kemudian kena ke makanan minuman. Jadi makanan minuman ini juga jadi salah satu yang terkena dampak dari aturan impor, terutama Permendak 8 2023. Nah, konteksnya sekarang ada perang dagang, di mana China itu membuang kelebihan kapasitas produksinya ke Indonesia, mencari pasar yang cukup besar. Situasi ini tentunya berat mengingat PHK datang dalam suasana Ramadan saat harga kebutuhan pokok melejit dan harapan tunjangan hari raya kini buyar. Per Februari 2025 ini, Kementerian Tenagakerja mencatat jumlah PHK sudah mencapai 11.000 lebih orang. Lantas langkah apa yang harus dilakukan pemerintah menghadapi situasi pelik dan kondisi sulit buruh akibat dirumahkan? Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pekerja yang terkena PHK itu bisa dipermudah untuk mendapatkan hak-haknya, baik itu pesangon, dan juga berbagai jaminan sosial ketenagakerjaan lainnya seperti hak-haknya sesuai dengan yang sudah dibayarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Dan kami berharap pemerintah bisa segera memformulasikan strategi untuk bisa mempermudah
agar ya itu tadi ya, pekerja bisa mendapatkan haknya dengan cepat, mudah, sehingga bisa dengan lebih cepat lagi berpikir untuk apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Presiden Prabowo Subianto memang tak tinggal diam. Berbagai upaya ditempuh. Pekan lalu, Prabowo mengumpulkan pengusaha. Penciptaan lapangan kerja baru menjadi salah satu atensi dalam pertemuan ini. Badai PHK pun diminta cepat berlalu. Pokoknya ada penciptaan lapangan pekerjaan, juga supaya masyarakat lebih baik hidupnya, lebih makmur. Di bidang apa, Pak? Dan segala macam. Ini merespons soal maraknya PHK ya, Pak? PHK ya, Pak? Ya, kita masuknya. Medio Februari 2025 lalu, Presiden Prabowo juga telah menekan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2025. Poin yang diatur salah satunya adalah perusahaan wajib memberikan uang tunai 60% dari upah untuk paling lama 6 bulan kepada buruh korban PHK. Prabowo juga sudah menginstruksikan menterinya segera mengantisipasi dampak PHK. Ini kan seakan-akan kita pemerintah tutup mata terhadap soal ini. Enggak, kita tidak tutup mata. Sekali lagi kami punya komitmen untuk menjaga agar iklim industrial kita ini baik. Kita lihat kan ada beberapa industrial juga membuka lapangan pekerjaan, misalnya kayak di Huawei itu menerima sekitar 30 ribuan lowongan pekerjaan. Kemudian juga ada industrial di Garut juga akan membuka lapangan pekerjaan 10.000. Dan mereka keluhkannya ini problem-problemnya ini preman-preman dan para calo. Nah, di situ negara harus bertanggung jawab, tidak bisa tidak. Misalnya aparat penegak hukum kita, ya jangan lagi nanti ada main-mainan yang malah merugikan industrial. Dan ini sebetulnya kelompok-kelompok industrial juga mengeluhkan itu ke kita. Badai PHK yang terjadi secara beruntun di awal tahun tentunya menjadi ujian nyata pemerintahan Prabowo Gibran. Apalagi ada janji penciptaan 19 juta lapangan kerja baru. Karena ini adalah fenomena puncak gunung es, terutama angka yang besar sekali, lebih dari 1.300 orang hanya pada Januari-Februari 2025, maka diperkirakan sepanjang tahun kalau tidak ada intervensi, kondisi eksternal memburuk, kebijakannya tidak terlalu banyak mendukung ke industri lokal, gelombang PHK-nya akan terus terjadi. Gerak cepat pemerintah memberi iklim usaha yang sehat kini ditunggu. Serangan produk impor yang masuk melalui jalur hitam hingga merusak pasar nasional sudah semestinya lekas ditindak. Jangan sampai pelaku industri domestik mati di lumbung pasar sendiri akibat beredarnya produk impor ugal-ugalan dengan harga tak masuk akal.